Ini kita mau sedih apa seneng apa malu apa? Kalau lu lihat statement dari pemerintah dari kemarin tuh kayak ya elah kagak ada minta maafnya acan, gue lihat-lihat buset dah. Malah lempar sana lempar sini itu kayak sampai dikasihanin sama hackernya. Aneh banget tuh orang. Dia datang langsung marah-marah. Apa kau? Kamu video-video, mau meter bapak kau. Oh, dia ngomong ini bukan jalan bapak kau lah. Ini juga bukan jalan bapak lu, gitu deh. Ya Allah, emang ini jalan bapak lu, gitu deh. Menurut pemerintah Desa Samabahari, jembatan tersebut belum diperbaiki pemerintah karena masih layak digunakan hingga 2 tahun ke depan. Layak bro, dia bilang layak, ini layak matane aco, layak banget emang gitu. Kalau kepleset kepelintir apa nggak nyebur bang, si paling layak tuh kehidupan layak. Halo semuanya, selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak. Dimana konten ini bukan kayak konten yang kemarin. Konten ini niatnya gue buat untuk ngeliat-liat apa aja yang menarik. Siapa tahu kayak bisa jadi bahasan tertentu. Soalnya Juli lagi aneh banget. Men, Juli tuh kita awalin dengan perkara yang menyebalkan loh. Kominfo masih berputar. Terus juga kemarin ada kasus, ada ODGJ yang memutilasi ODGJ lainnya. Bahkan sampai ada di titik di mana ODGJ yang membunuh ini tuh memakan korbannya, jatuhnya kanibal. Buset, serem banget bro. Beritanya kan keluar kan, nyebar di Twitter, IG, di Facebook. Bahkan kan videonya kan pertama kali keluar dari Facebook. Di Facebook ada videonya, nyilu banget bro. Meskipun gak sama kayak bulan Juni lalu, Juli ini tuh seperti dimulai dengan tidak baik gitu. Makanya mari kita berdoa semoga Juli menjadi bulan yang baik. Amin ya Allah. Mari kita ke beberapa update dari perkara yang sudah sempat terjadi. Pertama, kiamat ditunda. Iya, kiamat ditunda tuh. Dua kata lucu, kiamat ditunda. Gue gak tahu kenapa ditunda. Mungkin ada revisi, mungkin kayak panitianya belum siap, tiket OTS-nya belum laku. Gue gak tahu, tapi kayak tiba-tiba, gue gak tahu ini bercandaan doang atau enggak sih sebenarnya, tapi kayak kiamat bisa diundur bro, ternyata bro. Tanggal 10 itu hari apa dah? Tanggal 10 hari Sabtu. Ya bang, orang mau malam mingguan itu bang. Terus update selanjutnya adalah ini. Jadi kalau lo masih ingat, pasti lo ingat, ada sebuah kasus di mana Kominfo sama BSSN diomelin sama warga di internet. Karena apa? Karena data PDN, Pusat Data Nasional Sementara itu kehack, kekunci, tidak bisa dibuka, sistem down segala macem, banyak lah. Kita udah ngomongin 49 menit ngomongin perkaranya doang. Setelah beberapa hari, tiba-tiba muncul sebuah public statement datang dari sang hacker, sang pemilik Brainchipper tersebut, yang mana gue sebenarnya juga nggak tahu apakah ini bener atau enggak ya. Tapi kalimat dari public statement ini intinya mau ngasih tahu kalau hari Rabu, which is besok, which is kemungkinan video ini naik, akan dikasih key atau kunci dari data yang gak bisa diakses itu supaya bisa kembali ke negara, ke kita. Gue gak tahu kenapa, tapi ini lebih terlihat seperti hackernya kasihan sama kita. Kita sampai dikasihanin hackernya bro. Gue tuh ngelihatnya kayak kita lagi diculik nih, ada seorang anak diculik. Penculiknya kasihan, anaknya dibalikin gara-gara apa? Gara-gara bapaknya kagak peduli. Bingung gak lu? Ini kita mau sedih apa seneng apa malu apa? Kalau lu lihat statement dari pemerintah dari kemarin tuh kayak ya elah kagak ada minta maafnya acan, gue lihat-lihat buset dah. Malah lempar sana lempar sini itu kayak sampai dikasihanin sama hackernya. Gue nggak tahu apa yang ada di kepala hackernya, siapa kemungkinan sia-sia ngehack Indonesia karena datanya udah tersebar anyway. Atau kayak hackernya kasihan kayak warganya yang kena padahal pemerintahnya yang blow. Soalnya kalimatnya gini, hari Rabu ini kami bakal ngasih kuncinya secara gratis. Gua harap serangan kemarin itu ngasih tahu ke lu seberapa pentingnya ngasih duit ke perkara internet-internetan dan ngerekrut orang-orang yang qualify sama perkaranya sendiri, katakanlah ya, internet, dan seolah-olah mau bilang kayak orang-orang yang ngurusin itu tidak kompeten. Our attack did not carry a political context, only a pen test with post payment. Jadi kayak
Serangan kemarin tuh nggak ada hubungannya sama apapun yang berbau politik gitu, lebih ke mengetes, menguji coba keamanan sistem dan ternyata mudah sekali ya. Dia juga ada minta maafnya gara-gara nyerang orang Indonesia juga. Tapi di bawahnya ada catatan kayak mereka ninggalin Monero Wallet buat donasi kalau misalkan ada yang ngasih donasi. Tapi bakal tetap dikasih gratis, tapi kayak nih lo kalau mau ngasih donasi ke gua kesini gitu. Kok bisa ya kita sampai ada di titik dikasihanin gitu sama hacker loh men. If you come to Bogor, please let me know. I will traktir you cimol and soto Bogor. We will pakai topeng-topengan biar Pak Polisi don't know. Oke, my friend. Oke. Ya harusnya perkara sudah. Kita lihat aja besok karena kan hari Rabu. Ini gue record hari Selasa. Kita lihat aja. Hacker IBA, Brancipel bakal kasih kunci pemulihan sistem PDNS secara gratis ya. IBA bro, ya kita dikasihanin bro ya. Gue nggak tahu men, gue bener-bener nggak tahu men, masih seneng apa sedih men. Jatuhnya sih sedih nggak sih, kayak apa ya? Dikasihanin. Oke, kita muter-muter internet deh. Ya, ini kasus ini sebenarnya udah lama, dari 22 Juni bahkan. Waktu itu juga perkara sempat rame, terus gue bilang pengen gue bahas, tapi gue mau nyari tahu dulu perkaranya dan ternyata kasusnya sudah selesai. Ini adalah tentang seorang pesepeda yang tiba-tiba berantem sama abang-abang Maxim. Pesepedanya ini anak kecil by the way, anak-anak. Perkaranya itu dimulai karena yang naik sepeda ini lagi bikin video terus kayak malang jalur sepeda. Dan tolong diingat ini jalur sepeda ya. Lokasinya sendiri ada di jalan sekitaran Sudirman Tamrin. Dan kalau lu lihat, ya mereka bener sesuai jalurnya gitu. Ini jalur sepeda, digunakan untuk sepeda. Motor seharusnya tidak bisa lewat sini. Tapi tiba-tiba ada satu abang Maxim yang marah-marah gitu. Marah-marahnya juga gue gak tahu kenapa men. Kemungkinan besar dia merasa jalannya itu dihalang-halangin sama sepeda. Yang padahal ini emang jalur sepeda. Bapaknya ngapain masuk situ? Akhirnya kecot lah, ribut tuh. Lagi bikin video. Kenapa ngotot kau? Nah, di sini gue nggak tahu ya, mungkin kayak bapaknya tuh sebenarnya punya masalah lain sama dunia, terus tiba-tiba kayak dia melampiaskan itu ke anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Gue juga nggak tahu alasan kenapa dia milih jalur sepeda yang padahal kalau lihat men, jalur sini tuh sepi, jalur umumnya tuh sepi, nggak ada, maksudnya lancar aja gitu. Aneh banget tuh orang, dia datang langsung marah-marah. Ngotot kau. Kamu video-video mau kejar bapak kau. Oh, dia ngomong ini bukan jalan bapak kau lah, ini juga bukan jalan bapak lu, gitu deh. Ya Allah, emang ini jalan bapak lu, gitu deh. Video mau kejar bapak kau. Lagi bikin video, bapaknya salah. Aku tampar kau di sini. Dari mana kau? Dari mana kau? Mana di Jogja, Pak? Wah, tiba-tiba. Nah, ketika kameranya ke bawah sini, dia kan sempat ada kalimat gue tampar lu. Nah, ketika kameranya ada ngarah ke sini, kita nggak tahu nih apakah terjadi penamparan beneran atau enggak. Tapi kayak perkaranya jadi menyebalkan gitu. Berusaha diberhentiin orang kan. Nah, di sini kocak nih. Dikeplak pala. Gue tahu sebenarnya tidak baik untuk anak kecil ngeplak palanya orang. Tapi kalau misalkan ketika tadi sebelum dikeplak ada pemukulan, ya itu namanya pembelaan diri bro. Keplak aja. Buset, lucu banget kemarin waktu gue ngeliat di live. Bapaknya tuh kenapa? Itu yang jadi pertanyaan. Tak. Kabur langsung aja, lucu. Dia yang mayamin sama bocah. Terus lanjutannya sepedanya bocah ini dilempar. Bocahnya kesel. Motornya ditendang. Nah,
Dia yang mayamin bocah lucu banget. Di kondisi kayak gini, menurut lu siapa yang salah? Itu aja. Pesepedanya bener ada jalur sepeda. Oke lah, pesepedanya dikatakan menghalang-halangi jalannya orang. Tapi yang berhak marah ketika dihalang-halangnya adalah ya pengguna sepeda lainnya. Kalau bapak naik motor di situ merasa dihalang-halangi, ya bapak nggak berhak untuk kayak gitu karena itu jalan punyanya sepeda. Nih, ada yang namanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bagi pengendara kendaraan selain sepeda, misal motor, mobil, yang masuk di jalur sepeda, ada pelanggaran pasal 287 ayat 1 tentang pelanggaran rambu dan marka, denda paling banyak 500.000 atau pidana 2 bulan. Doski yang salah, Doski yang galak, lu yang salah, lu yang galak. Mild. Yang ngebikin anak-anaknya kesel, anak kecilnya kesel itu kalimat ini. Banyak motor yang lewat, gua mah it's okay karena pada bilang misi dan minta maaf. Dan gue bilang oke bang, hati-hati. Nah sekian banyaknya motor, Maxim inilah yang teriak dari ujung ngedim-ngedim. Doski yang salah kok Doski yang ngotot itu kan. Jadilah masalahnya panjang. Doski yang batu gimana? Puas banget pas helmnya si ojol dikeplak si Ade. Tak dari belakang, lucu banget. Dia yang mayamin. Gak jantan gitu loh yang diributin anak kecil gitu. Padahal dianya yang salah. Akhirnya kelanjutan ceritanya adalah sempat diajak ke base camp sama Bike to Work Indonesia. Cerita banyak soal kejadian kemarin, terus juga sempat ada nunjukin luka lebam di bagian kakinya. Dan kabar terakhir yang gue dapet ya mereka damai. Iya. Maxim sebut ojol minta maaf usai ribut dengan bocah di jalur sepeda Sudirman. Iya. Minta maaf karena di perkara ini pihak kepolisian akhirnya ikut turun tangan, terus pihak Maxim juga yang ingin membersihkan namanya tentu saja menjadi penengah untuk mempertemukan antara anak kecilnya dan driver Maximnya. Terus kemudian mereka bertemu dimediasi sama pihak kepolisian dan minta maaf. Ya. Maxim juga memberlakukan sanksi bagi mitra pengemudi yang dikonfirmasi melakukan pelanggaran, yakni berupa sanksi peringatan, denda hingga akses ditangguhkan untuk driver yang telah melakukan pelanggaran serius secara berulang kali. Akhirnya kasus dimediasi, keduanya sepakat berdamai dan tidak mempermasalahkan serta mengulangi perbuatannya masing-masing. Apa maksudnya masing-masing? Lah, yang jadi fokus utama kan driver Maximnya. Gimana? Dari orang tua korban memutuskan untuk tidak melanjutkan perkaranya. Driver ojek online diberikan teguran. Ya. Kenapa masing-masing? Nggak paham. Tapi ya gitulah. Kasusnya selesai seperti hal lainnya di Indonesia ya. Bikin masalah kelar minta maaf. Iya. Terus ini men, perkara ini harus gue garis bawahin ke lu semua karena perkara ini kocak, menyebalkan, luar biasa, tidak tahu terima kasih, ngenyek. Apapun yang ada di kepala lu tentang yang buruk-buruk tuh terjadi di sini. Kita runutkan dulu perkaranya. Jadi, ada seorang YouTuber asal Denmark yang dia pada akhirnya mutusin buat ngebikin perjalanan dari Sabang sampai Merauke. Namanya Christian Hansen. Salah satu dari beberapa YouTuber luar yang pada akhirnya tertarik sama Indonesia kemudian ngebikin konten tentang Indonesia. Selain itu kan ada The Lost Boys, yang gitu-gitu deh. Maksudnya kayak ada banyak YouTuber di luar sana yang akhirnya ngambil keputusan buat kayak gue ke Indonesia, gue pengen keliling Indonesia gitu. Yang padahal orang Indonesia bahkan gak semuanya begitu. Nah di salah satu kesempatan Christian Hansen ini sempat datang ke Wakatobi, ke desa Sampela, Wakatobi bersama suku Bajo. Salah satu alasannya adalah karena ini adalah tempat yang membuat James Cameron akhirnya mutusin buat bikin Avatar 2 gak sih? Iya gak sih? Seinget gue ada yang kayak gitu deh. Saya kira dia nyamperin, dia pergi ke desanya. Terus ketika sampai desanya dia sadar kayak akses di desa ini itu sangat aneh, bobrok sekali. Lu lihat jembatannya kayak apa bang? Jembatannya rusak. Ada kabel di sana. Jembatannya seperti nggak tahu gimana nyebutnya, ini bahaya sekali apalagi ketika hujan men. Kondisi hujan ketemu kayu kayak gitu, kalau kepleset atau gimana bocah kecebur kan bahaya banget kan. Akhirnya setelah ngelihat video ini dia mutusin buat galang dana
untuk membetulkan jembatan yang ada di sana. Galang dananya pun terkumpul 75 juta rupiah dari 300 donatur kalau gua nggak salah. Ini videonya. Everyone said, hati-hati, hati-hati. Oh, hati-hati. But their bridges were more than 10 years old. Some Jembatannya udah lebih dari 10 tahun. Ini bukan jembatan, ini arena Ninja Warrior, bro. Their bridges were more than 10 years old. Sometimes the kids and elders will fall and get badly hurt. Astaga, kagak ada So pegangan. we loh. raised 75 million rupiah to help them. And the locals agreed to work for free, so we could buy as much wood as possible. And from the power of Gotong Royong, a cultural community effort, we rebuilt their bridges and installed a new roof for a family who didn't have any. Oh, Sometimes- selain bikin jembatan, juga ada satu rumah yang atapnya tuh nggak ada, akhirnya ikut dibetulin sekalian. Who didn't have any. Sometimes a little help can make a world of difference. So thank you to the plus 300 people from around the world who helped us make this possible. Lu lihat men, anak-anaknya happy banget men ngeliat jembatannya akhirnya dibenerin. Dan memang dan itu terjadi karena ya udah dari sekian lama men. Aduh. Videonya sendiri naik kurang lebih 9 hari yang lalu. Perkaranya itu jadi sempet ramai karena ada ya akun-akun berita FYI, Fakta Indo segala macam yang gitu-gitu naikin di IG, di Twitter, dan jadinya rame. Dan captionnya gini, bule asal Denmark bantu perbaiki jembatan di Wakatobi bertahun-tahun rusak selesai dalam 24 jam. Tentu ini membanggakan, tapi juga memalukan. Memalukan bagi kepala desa, lurah, camat, bupati segala macam yang ada di pemerintahan sana. Kok bisa mereka tidak mengurusi ini sampai harus ada bule yang ngebikin perkaranya bener? Kenapa nggak pemerintah? Akhirnya pemerintahnya malu. Oleh karena itulah, tiba-tiba kepala desanya marah-marah. Kades rasa menteri nih, warganya dibantu bukannya terima kasih, malah ngambek. Nah, Mirisnya, pemerintah desa setempat malah menjadi geram setelah aksi bule tersebut viral. Menurut pemerintah desa Samabahari, jembatan tersebut belum diperbaiki pemerintah karena masih layak digunakan hingga 2 tahun ke depan. layak bro, dia bilang layak, ini layak matane aco, layak banget emang gitu. Kalau kepleset kepelintir apa nggak nyebur bang, si paling layak tuh, kehidupan layak. Iya. Bang, begini layak bang. Ya Allah bang. Ini ngelihatnya pakai apa bang biar layak, mata batin bang? Ya ampun, layak. Waduh. Yang dilakukan YouTuber ini sangat mengecewakan. Nah, Karena tanpa pengetahuan kami dari pemerintah desa, dia melakukan sesuatu yang kami tidak ketahui. ini akan menjadi, siapa sih namanya si botak waktu itu? Yang botak yang godain cewek Korea. Ini kayaknya itu deh part 2-nya deh. Karena apa? Karena sebenarnya di video ini bahkan masih ada dokumentasinya di menit 11.30-an. Ada bagian di mana Hansen pergi ke tempat kepala desanya untuk meminta restu, mau benerin jembatan. And before I started filming a whole lot, I met with the head of the village, Kepala Agamis, desa, Pak Gamis, to ask for his blessing, which he luckily approved of. Approve. Udah To ask for his di-approve. Kok bisa sempet-sempetnya ada kalimat bilang kagak izin? Lah ini siapa kalau bukan bapaknya? Ini Jamal. Saya aslinya 2 orang apa gimana? Lah. Which he luckily approved of. Kok bisa kecewa? Kok bisa bilang kagak izin? Kemudian jembatan yang diperbaiki oleh seorang YouTuber tadi, dia itu terletak di dusun Pagana. Yang digantinya kemarin bukan hanya keseluruhan,
tetapi hanya yang digantikan hanya sebuah papannya yang di atas yang diganti. Yang seharusnya jembatan itu masih layak dipakai 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Masya Allah, Masya Allah. Enggak, lu denger gak sih kalimatnya? Ini udah bertahun-tahun rusak loh men. Ada yang bilang 10 tahun udah rusak. Mau ditunggu sampai bener-bener jebol. Ini mental orang Indonesia banget ya. Selama masih bisa dipakai mah gas terus gitu. Masalahnya ini akses bang. Hanya kenapa diperbaiki yang di bagian Dusun Pagana, dia itu bukan jembatan umum atau jembatan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Dia itu hanya jembatan di bagian Dusun Pagana, itu hanya jembatan penghubung ke rumah homestay pemilik Duda. Karena YouTuber kemarin dia menginap di homestay atas nama rumahnya Duda. Astaga. Gue nggak habis pikir tahu, sumpah gue nggak habis pikir samsek. Ini banyak kakek-kakek, nenek-nenek tinggal di sana. Jembatannya begitu bentukannya. Sudah dibantu merekrut warga, dimodalin untuk ngebenerin ini semua. Warga ikut turut serta ngebenerin perkaranya. Terus kemudian sampai akhirnya gotong royong bareng-bareng. Jembatan pun dibikin dan akhirnya mereka happy. Termasuk salah satu rumah di sana yang nggak ada atapnya kemudian dibikin atap. Tapi kok ada kepala desa yang justru kecewa? Nyampe nggak men di kepala lu men kenapa kecewa? Oh my god, oh hell nah. Gak mungkin ngambek gara-gara ketahuan gak kerja kan? Gak mungkin lah, pasti kerja banget, pastilah. Gak mungkin ngambek gara-gara duitnya tidak melewati dia kan? Gak mungkin lah. Masalahnya nih, ada satu kalimat yang gue gedek banget men. Karena ada percakapan antara seseorang dan kepala desanya yang seolah-olah menuduh si bulenya itu ngambil keuntungan dari open donasinya. Dia makan untung juga, itu berarti itu boleh. Iya. Maksudnya kan itu kan donasi itu kan untuk masyarakat Bajo. Setidaknya selebihnya itu dia mikir ke masyarakat lah. Kok bisa ya ada orang kayak gini ya? Bisa banget loh men. Ini men, jembatan yang katanya masih bisa 1-2 tahun lagi men. Wah apa nih Jawa Warrior bro? Warga-warganya disuruh pada terbang apa gimana? Gak ada nalarnya lu. Ini belum ada kelanjutannya lagi sih karena baru banget rame kan. Gue gak tahu habis itu dia akan ngomong apa. Gue gak tahu apa yang akan terjadi. Untuk perkara Hansennya sangat dipuja-puja sama orang Indonesia. Karena apa? Karena akhirnya ada orang yang mengulurkan tangannya di sebuah desa terpencil di Wakatobi. Sampai dibuat jembatan ini YouTube Christian Hansen, gokil. Tiba-tiba pemerintahnya begitu, Masya Allah. Negara dengan pejabat dagelan. Jelas-jelas Christian datang ke rumah Anda, wahai Bapak Kades yang terhormat, untuk minta izin dulu dan Anda approve. Sepertinya Bapak orangnya pelupa ya. Sepertinya Bapak lupa ya sama apa yang terjadi kemarin. Bapak ingatannya seperti ikan mas koi, Bapak. Gue nggak tahu manuver si bapaknya akan ngapain lagi ya setelah ini. Tapi gue yakin pasti akan dipermalukan banyak orang. Kayak siapa yang milih dia jadi kepala desa? Mungkin itu alasan kenapa kemarin kepala desa jadi jabatan 9 tahun, maksimal 2 kali menjabat, jadi total 18 tahun ya, mungkin itu. Misalkan ada duit jadi jembatan kan. Kalau dilihat rumahnya Doski doang yang bagus. Iya. Enggak, gue gak mau seuzon ah. Ya, gimana nih perkaranya nih menurut lo nih? Tulis di kolom komentar di bawah bro. Oke deh, gini deh. Biar gue tutup dengan perkara ini. Ingin meminta tolong kepada pemerintah daerah setempat. Tolong kalau misalkan mau bikin aplikasi, website atau apapun itu namanya, pemilihan nama, sebutan atau apapun itu yang bener gitu. Jangan kayak gini, sistem pelatihan berbasis database online, disingkat si pedo. Bapak tahu nggak pedo itu artinya apa, Pak?
Kenapa nggak SPBDO gitu? Gua tahu orang Indonesia suka banget nyingkat-nyingkat sesuatu, tapi kayak kenapa si pedo gitu? Si Pedro nggak apa-apa, si Pedro, ada R-nya si Pedro meskipun nggak ada R di sini, tapi kayak si pedo sih aneh banget orang kalau bikin nama tuh. Terus juga sebelumnya ada nih dari Kabupaten Cirebon, si Pepek. Si Pepek merupakan sistem pelayanan program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan. Ya jangan si Pepek juga, Pak. Ini program untuk penanggulangan kemiskinan. Kalau misalkan tiba-tiba kayak, lu udah dapat si Pepek belum? Hah? Apa tuh si Pepek? Itu buat orang miskin. Oh, itu. Belum gua, tapi gue pengen sih dapat Pepek. Maksudnya gimana? Orang gua kalau bikin nama suka-sukanya aja loh. Gua tahu kita suka menyingkat-nyingkat sesuatu supaya lebih gampang didengar ya, tapi boyo mikir dikit. Si pedo, si Pepek. Terus aja keluarin kata-kata kotor itu, mulut rusak. Masalahnya kan ada meetingnya gitu loh. Kan ada anggaran yang keluar buat meeting-meeting di hotel-hotel gitu kan, Pak. Kenapa nggak yang ditentuinnya yang bener gitu? Kenapa nggak ada satupun orang sebelum akhirnya di ACC kayak sepertinya tidak boleh Pak, namanya tidak baik gitu. Emang nggak ada. Terus kayak gue heran dah, masa semua orang di pemerintah yes man gitu, kayak oh bagus Pak, ini sangat diingat masyarakat, saking diingatnya orang pengen maki-maki. Baca KBBI apa sih? Ini apa lagi nih? Ini zaman kapan ini? Gubernur Kalsel terima Satya Lancana Wirakarya berkat Siska Kuintip. Kenapa Siska diintip? Jangan diintip dong. Siska Kuintip tuh apa? Sistem integrasi kelapa sawit sapi berbasis kemitraan usaha ternak inti plasma. Siska Kuintip. Kenapa sih suka banget bikin yang panjang-panjang begini dah, ya Allah Tuhan. Mantap Siska. Maaf Kuintip. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Yang menyematkan SYL lagi ya, pantes sih. Pantes banget aja. Capek banget, gila. Itu aja dulu deh untuk video gue kali ini. Gue masih pengen mencari tahu tentang si Cut Melisa ini, yang perkara dia katanya nggak dibolehin terbang di Kuala Namu, mau ke Thailand gitu-gitu. Perkaranya masih harus gue cari tahu lagi runutannya, soalnya kalau misalkan diomongin sekarang jadi sembarangan takutnya gue ngomong. Tapi gue rasa itu dulu berarti untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Jangan lupa Siska Kuintip. Itu aja untuk video gue kali ini. Love you all so much. Jangan lupa di subscribe sebelum cabut. Tulis opini pendapat lu di kolom komentar di bawah. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan lu bayangin men, serendah apa tingkat keamanan sebuah negara sampai hackernya kasihan. Menurut lu aja ya, malu nggak ya dikasihanin sama hacker gitu? Jadi kayak katakanlah ada orang maling ke rumah lu nih, terus itu rumah dikunci dari dalam, security sama yang bikin rumah nungguin di depan. Terus lu sebagai yang punya rumah datang, nungguin lama, minta pertanggungjawaban sama security sama yang punya rumah, gimana ini saya nggak bisa masuk gitu. Terus tiba-tiba malingnya ngebuka pintu terus kayak, ya ampun Pak, kasihan banget, udah masuk udah nggak apa-apa, saya mau pergi aja, saya mau cabut, nggak asik di sini. Terus pergi gitu lah. Cengok sebagai yang punya rumah kayak, malu ya malu. Nah cabut gue, bye-bye, thank you.